warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Eka Novia. Kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Oke, dalam kalian belajar matematika, kalian akan sering berjumpa namanya materi persamaan. Di antaranya waktu kelas 10 kalian belajar materi persamaan logaritma, persamaan eksponen, persamaan nilai mutlak, persamaan irasional, dan lain sebagainya. Ya, saya tekankan di sini bahwa namanya persamaan dalam matematika adalah suatu kalimat yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, di mana kalimat tersebut masih memuat suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Ya, tugas kita adalah mencari variabel tersebut sesuai yang diminta oleh persamaannya. Kali ini persamaan yang akan kita pelajari adalah bentuk trigonometri, sehingga nanti bentuknya tidak akan lepas dari namanya sin, cos, tan. Variabel yang akan kita cari di sini adalah sudut, ya. Akhir-akhirnya nanti kita akan mencari besarnya sudut yang memenuhi dari persamaan trigonometri yang dimaksud. Baik, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari itu ada 3 bentuk. Persamaan trigonometri sederhana, persamaan trigonometri sudut relasi, dan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk persamaan trigonometri sederhana sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu persamaan trigonometri di mana kedua ruas memiliki bentuk yang sama. Kalau bentuk ruas kirinya sin, maka kanannya juga sin, yaitu semuanya antar ruas memiliki bentuk yang sama. Itu bentuk sederhana. Untuk persamaan trigonometri sudut relasi ini nanti kita hubungkan dengan persamaan trigonometri yang menggunakan aturan relasi sudut vertikal, di mana nanti soalnya kita akan menjumpai soal yang berbentuk di mana ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Sin dengan cos bertemu, tan dengan kotan bertemu, dan sekan dan kosekan juga bertemu. Tugas kita adalah menyamakan kedua bentuk menjadi bentuk yang sama. Entah itu pilihan kita nanti yang akan diubah bentuk yang mana. Kalau persamaan trigonometri bentuk kuadrat, nanti yang kita jumpai adalah bentuknya pangkat tertingginya 2. Jadi nanti kita bentuk menjadi sebuah persamaan kuadrat. Oke. Persamaan trigonometri sederhana yang pernah kalian jumpai di kelas 10 itu seperti ini, ya. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian atau nilai X. Tadi saya bilang bahwa nilai X di sini berarti kita akan mencari nilai suatu derajat, ya, dari persamaan trigonometri berikut. Misalkan sin X sama dengan sin 15. Jadi X-nya itu berapa saja yang memenuhi sehingga nanti nilainya seperti sin 15. Cos X sama dengan setengah. Tan X plus 10 sama dengan tan 40. Ini kedua ruas memiliki bentuk yang sama. Ruas kiri tan, ruas kanan tan. Ruas kiri sin, ruas kanan sin. Kemudian tambahannya untuk X antara 0 derajat sampai 360. Jadi nanti ada batasnya. Tugas kita adalah mencari nilai X sehingga nilainya nanti sama dengan ruas kanan. Oke, untuk persamaan trigonometri sudut relasi nanti kita akan menjumpai bentuk-bentuk seperti ini. Sin X sama dengan cos 10, tan 2Y sama dengan kotan 50, sekan X sama dengan kosekan 50. Jadi ketika kalian berjumpa soal di mana sin dan cos bertemu, tan dan kotan bertemu, sekan dan kosekan bertemu, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan relasi seperti itu, ya. Jadi nanti tugas kita adalah mengubah salah satu ruas sehingga kedua ruas nanti berbentuk sama. Baik, cara menyelesaikannya seperti ini, ya. Seperti di kelas 10 yang telah kalian pelajari bahwa ketika bentuknya itu sin dan kosek, misalkan sin X sama dengan sin A atau kosek X sama dengan kosek A, maka penyelesaiannya ada 2, di mana X-nya adalah A plus K kali 360, dan yang kedua 180 min A ditambah K kali 360. Nanti A-nya di sini sudah diketahui, sudut A yang di sini. Jadi tinggal kita pindahkan ke rumus ini, ya. Belakangnya sama, K kali 360. Ini satu periode. Ini satu periode. Oke, kenapa ini A ini 180 min A? Ini
sin dan kosek di kuadran kedua bernilai positif. Jadi intinya kita cari kuadran satunya A, kuadran 2-nya 180 min A. Kita gunakan kedua-duanya. Kalau bentuk soalnya cos dan sekan dengan bentuk cos X sama dengan cos A, maka mencari nilai X-nya adalah yang pertama A ditambah K kali 360, yang kedua X sama dengan min A plus K kali 360 derajat. Kalau bentuk soalnya tan dan kotan, maka penyelesaiannya ada satu, yaitu mencari nilai X sama dengan A plus K kali 180. Ya, di sini variabelnya bisa berupa huruf apa saja. Untuk yang di sini dimisalkan variabel X ya. X ini akan kita cari. Persamaan trigonometri sederhana akan saya ingatkan kembali. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian atau nilai X dari persamaan trigonometri berikut. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Contoh soalnya, sin X sama dengan sin 15. Oke, saya ingatkan bahwa mencari penyelesaian yang bentuknya sin itu ada dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan A plus K 360. Yang kedua, 180 min A plus K kali 360. X-nya kita cari, A-nya adalah sudut 15 derajat. Penyelesaian yang pertama, X sama dengan, kita pakai yang satu ya, 15 ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi 15 plus K kali 360. Tugas kita selanjutnya adalah mengganti nilai K. K ini adalah sebarang bilangan bulat dimulai dari 0, bisa, atau di negatif juga bisa. Kita lihat intervalnya di sini. Karena intervalnya di sini positif, kita mulai dari K 0. Ketika K-nya 0, maka nilai X-nya adalah 15 derajat. Ketika K-nya 1, maka X-nya sama dengan 375 derajat. Nah, kita lihat interval yang kita minta adalah kurang dari sama dengan 360 derajat. Padahal di sini ketika K-nya kita masukkan 1, itu nilai X-nya 375. Maka ini tidak masuk ke 360. Berarti kita stop sampai sini. Oke. Karena stop, kita pindah ke yang cara kedua. 180 kurangi 15 adalah 165 plus 360. Maka sama dengan X-nya 165. Masih masuk interval. Yang kedua, X-nya 525 derajat. Selanjutnya kita menyeleksi mana yang masuk dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Maka yang masuk adalah 15 dan 165. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya berupa derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan trigonometri relasi. Nah, tadi yang saya katakan bahwa nanti soalnya pasti berhubungan dengan aturan relasi. Tentukan himpunan penyelesaian atau nilai X dari persamaan trigonometri berikut. X-nya interval min 90 sampai 90 derajat. Contoh, cos X sama dengan sin 43 derajat. Jadi yang saya maksud bahwa kalau cos dan sin bertemu dalam suatu soal terdiri dari dua ruas, maka bisa kita selesaikan dengan sudut relasi. Ya, mudahnya kita akan membentuk sin 43, kita ubah menjadi bentuk cos. Ya, 43 adalah hasil dari 90 dikurangi 47. Ketika kalian menemui sin 90 min 47, itu sama artinya dengan cos 47 derajat. Sehingga soalnya berubah menjadi cos X sama dengan cos 47 derajat. Kalau kedua ruas sudah bentuknya sama, maka kita bisa menggunakan penyelesaian yang tadi itu, yaitu X sama dengan A plus K kali 360 dan X sama dengan min A plus K kali 360. Oke, yang pertama, A-nya di sini adalah 47, berarti X sama dengan 47 plus K kali 360. Yang ini min 47. Ketemu X-nya 47 derajat dan di sini min 47. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 47 dan 47 derajat. Kita cari seleksi yang masuk dalam interval min 90 sampai 90. Di sini 313 sudah masuk ya, karena tidak masuk ke interval sini. Oke, selanjutnya
Tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2y-10 derajat sama dengan kotan 90 derajat min y. Untuk y-nya antara 90 sampai 180 derajat. Kita lihat kedua ruas berbeda bentuk. Satunya tan, satunya kotan. Nah, nanti bisa kita selesaikan, dua-duanya bisa kita ubah. Coba kita ubah yang ruas kiri terlebih dahulu ya. Kita rubah tan menjadi bentuk kotan. 2y-10 derajat itu sama artinya dengan kotan 90 dikurangi 2y-10. Ingat ya, ketika ada kotan 90 min 2y-10 itu kan sama artinya dengan tan 2y-10. 90-nya berarti kuadran 1, kot berubah jadi tan yang sudutnya adalah 2y-10. Jadi ini. Atau kot ini kita sederhanakan 90 min ketemu min jadi plus 100 derajat min 2y. Jadi tan 2y-10 itu sama artinya dengan kotan 100 min 2y derajat. Atau kita bisa memilih yang mau ubah adalah ruas kanan kotannya. Kotan 90 min y. Berarti apa ini kalau kita ubah jadi tan 90 kuadran 1 ya. Jadi tan y. Nah, penyelesaiannya kalian tinggal memilih mau yang pakai ubah ruas kiri atau ubah ruas kanan. Kalau ubah ruas kiri maka bentuknya seperti ini soalnya, atau ruas kanan. Lebih mudah kita menggunakan yang ruas kanan. Tan 2y-10 sama dengan tan y ya. Oke. Tan 2y-10 derajat sama dengan tan y. Kedua ruas sudah berbentuk tan, maka bisa kita selesaikan dengan cara x sama dengan a plus k kali 180 derajat. Intervalnya ini ya 90 sampai 180. Ketika ini sudah berbentuk tan semua, berarti yang kita ambil adalah ruas kirinya 2y-10, ruas kanannya y-nya sebagai a ya. Y plus k kali 180. Nah, kita sederhanakan. 2y min y, y-nya pindah ke kiri, 10 min 10 pindah ke kanan, jadi ini. Kemudian y sama dengan 10 plus k kali 180. Karena yang akan kita cari adalah y-nya. Kita cari dengan coba k sama dengan 0, ketemu y-nya sama dengan 10. Kita coba k sama dengan 1, y-nya adalah 190. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat. Karena 190 sudah tidak masuk ke interval sini. Begitu ya. Intervalnya antara 90 sampai 180 derajat. Berarti ini tidak masuk ya, seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.